dan teman saya Ahmad Dhani dengan narasumber Barista. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Big Data. Oke, selengkapnya ikuti video berikut ini. Mana ini Barista? Halo Barista. Halo. Barista. Selamat malam Barista. Malam. Apa kabarnya? Sehat-sehat. Masih negatif? Negatif. Oke. Di rumah aja Barista? Di kamar. Kamarnya nggak di rumah ya? Harusnya ya nggak gitu ya. Konsepnya beda. Gimana nih Mas? Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan statement-statement yang berasal dari sumber-sumber terpercaya. Nanti gimana kalau Barista yang beropini? Wah, boleh. Oke, langsung saja Mas Fikri. Barista sendiri ngerti big data kan? Kalau udah Mas Fikri gimana Big Data itu? Jadi saya balik dulu deh pertanyaannya. Ayo Mas Fikri jelasin. Atau Mas Dani mungkin bisa bantu Mas Fikri. Aduh Mas Fikri. Tadi Mas Dani kurang ya. Aduh Mas Fikri sinyalnya. Aduh iya kayaknya Mas. Ayo langsung baca statement aja deh. Oh, pakai ini Mas, Telkomsel. Lancar Mas, jangan terlalu. Gitu, Mas. Kita di sini tidak di endorse. Tapi kalau Telkomsel mau ya lakukan. Jangan pakai IndiHome ya Mas. Iya, aku pakai IndiHome. Ayo kita bacakan statementnya. Oke, ayo sikat Mas Fikri, langsung aja. Statement pertama. Bank Dunia memperkirakan pada tahun 2025 Indonesia akan memiliki 68% dari total populasinya tinggal di lingkungan perkotaan. Ini dari CNN Indonesia. Wow, CNN Indonesia itu sangat-sangat terpercaya ya kan? Ya dong. Bahasanya nanti. Gimana Barista? Menurut Anda sendiri? Gimana ya? Kalau menurut saya itu Indonesia ini punya target jadi Indonesia emas. Sama Indonesia ini juga diperkirakan bakal terjadi ini apa namanya? Pertumbuhan penduduk yang banyak itu loh, bonus demografi. Nah itu jadi bonus demografi sendiri itu jumlah pemudanya itu lebih banyak, jadi angka produktif itu lebih banyak. Jadi kan kalau misalnya angka produktifnya banyak, pemudanya banyak, dan pemuda-pemuda ini kan bakal berusaha mencari kerja untuk kehidupannya. Jadi kemungkinan besar karena adanya bonus demografi itu maka penduduk-penduduk di Indonesia itu banyak lari ke kota buat cari pekerjaan. Gitu sih kalau menurutku. Kalau menurut kalian gimana? Tapi ya kurang lebih sama sih kalau menurut saya. Pastinya mereka akan mencari lapangan pekerjaan gitu. Jadi mereka akan lari ke tempat yang sekiranya bisa mendapatkan itu, bisa menopang kehidupan mereka. Mas Fikri menambahkan? Tapi ya bukannya kayaknya lapangan pekerjaan di kota itu lebih sedikit gitu. Iya. Bisa dibilang gitu sebenarnya, sih. Ini siapa dulu? Ini siapa dulu? Ya Mas Fikri lanjut. Lanjut dulu. Ya Mas Fikri. Oh gini kayaknya ya. Karena tahun 2025 itu big data kayaknya sudah fenomenal di Indonesia. Makanya banyak yang ke kota. Ya nggak sih? Iya sih, bisa. Bisa sih, bisa. Terus ini ada statement kedua dari saltius.co.id. Ini big data. Big data berarti terobosan baru yang berkaitan dengan mengolah, menyimpan, dan menganalisis data dan dalam berbagai format. Nah, itu gimana Mbak Rista? Gini sih, aku pakai misalnya aja ya, pakai yang punyanya JDID. Jadi kan JDID ini
pakai big data, kan dia juga menyimpan datanya banyak banget. Terus JDID ini kedepannya itu punya visi kalau misalnya suatu hari nanti JDID ini bisa mengurangi jumlah pekerja manusianya. Jadi menggunakan big data ini kayak gitu sih. Nah ini hubungannya sama yang tadi yang apa namanya tadi Kenapa? bonus demografi. Nah kan Oh iya, iya. jumlah penduduknya kan banyak, tapi kalau misalnya visinya buat mengurangi pekerja manusia, ini bisa ada dua kemungkinan sih, bisa jadi ancaman buat Indonesia atau bisa jadi peluang buat Indonesia, tergantung pemudanya bisa berproduktif atau tidak. Oke, oke, oke. Jadi pemuda sekarang harus Mbak ya, harus lebih bekerja keras lagi untuk manfaatkan ini, ya kan? Ya betul banget. Sebentar, saya mau menanggapi ya. Jadi kan katanya tadi yang JDID itu akan melakukan kayak pengurangan pekerja gitu kan ya? Ya. Ya, Itu berarti kedepannya tuh mereka sudah pasti akan mengurangi pekerjaannya itu dan menggantinya semuanya dengan big data ya. Jadi mereka benar-benar nggak perlu tenaga manusia gitu. Kalau itu mungkin kalau menurut saya sih itu dilihat nanti ke depannya apakah dia sudah progresnya sudah kayak mampu buat tanpa manusia atau enggak. Kalau masih membutuhkan manusia ya pasti masih dipakai manusianya. CEO-nya kan manusia. Iya. Oke, lanjut. Nabi. bentar. Kayaknya big data ini sudah digunakan di pabrik-pabrik besar ya. Kayak di gudang-gudang itu sekarang udah nggak pakai manusia, langsung pakai kayak data-data gitu. Jadi barang-barangnya langsung, jadi yang ambil bukan manusia lagi, langsung kayak otomatis. Ya, kayak gini nggak sih? Misal-misal nih ya, ada salah satu toko online terbesar di Indonesia gitu ya, nggak sebut merek ya. Itu jadi mereka ada yang menggunakan apa? Jadi misal adminnya itu CS-nya itu di komputer. Nah, dia itu menerima pesanan ini lalu dia mencari di komputernya lah. Lalu data-datanya itu kan muncul tuh semua. Nah, nanti itu ada gitu robotnya buat ngambil itu sendiri. Jadi nggak benar-benar yang buat nganu datanya tuh nggak usah manusia gitu. Iya sih, gitu. Berarti big data ini loh memudahkan manusia sebenarnya. Cuma ya itu sih kendalanya kan gara-gara ini memudahkan manusia terus manusianya jadi banyak berkurang kerjanya. Maksudnya kayak digantikan sama robot atau program-program kayak gitu. Ya, lapangan pekerjaannya pasti berkurang gitu. Iya benar. Tapi kalau menurut Mbak Rista sendiri untuk ke perencanaan wilayah gimana Mbak big data ini? Untuk pemerintah gitu. Gini sih kalau menurutku udah beberapa instansi pemerintah ini kerjasama sama kayak misalnya SAS, SAS itu. Jadi pemerintah ini kerjasama sama SAS ini tuh fungsinya itu biar pemerintah ini dapat meng eh, meng aduh apa ya bahasanya? Iya mengeksplor. Jadi ya gitulah intinya. Kalau menurutku ya buat apa pertanyaannya tadi? Pemerintah. Itu ke perencanaan sendiri, perencanaan wilayah. Kan aku juga drafter nih di kelompokku juga. Jadi menurutku itu pemerintah buat input datanya itu misal mereka mendata berapa total jumlah bangunan atau bagaimana berapa total fasilitas ini, utilitas ini gitu, jaringan ini. Nah, itu jadi mereka lebih dimudahkan karena ada big data gitu. Jadi mereka bisa menginput data-datanya lalu mereka save di folder mereka. Jadi mereka nggak perlu lagi kayak
Manual misal lagi mas, nggak usah manual. ya, jadi mereka udah siap gitu. Ya masuk. Benar juga. Sangat bermanfaat sekali ya kan ya untuk kita. Iya. Apalagi kita perencana. drafter. Bukannya Mas Fikri drafter ya? Nah, Oh, lanjut Mbak. ya. Nggak boleh skip. Ini dari Kumparan. Oke, kumparan. Perusahaan-perusahaan retail dapat meningkatkan keuntungan mereka lebih dari 60% dengan potensi adanya big data ini. Itu gimana? Sebenarnya angka 60% ini bukan acuan Anda sih. sendiri di Bukan acuan sih 60% ini, tergantung, kalau menurutku ya, itu tergantung perusahaannya. Dia bisa memaksimalkan apa enggak. Kalau misalnya dia memaksimalkan semaksimal mungkin bisa lebih dari angka 60% itu. Tapi kalau cuma sekedar memanfaatkan mungkin bisa di bawah 60% itu. Jadi kalau menurutku sih tergantung dari perusahaan itu mengelola big data itu tadi sih. Bener-bener. oh jadi saling mengeksplor gitu Pak ya. Sebentar Mas Fikri, Ya, mungkin pendengar kita ada yang nggak tahu nih apa itu mengeksplor. Nah, bisa dijelaskan dulu. kayaknya mendengar kita sudah pintar-pintar semua Mas Dani. Oke. Umat pintar. Smart people ya, punya Om Deddy. Data. Lanjut. Kemudian menurut Barista sendiri peluangnya big data eksis di Indonesia ini gimana? Besar banget sih. Kan dia memudahkan manusia. Jadi pekerjaan manusia jadi enteng. Jadi apa ya enteng itu bahasanya? Jadi ringan. Jadi nggak perlu susah-susah dengan cara tradisional kayak gitu sih. Tapi ya itu tadi sih, ya tetap balik lagi tergantung manusianya menganggap ini sebagai peluang atau sebagai ancaman. Mas Dani itu bisnis Anda harus pakai big data Mas Dani. Iya. Tapi apa bisa itu kan biasanya kalau big data itu kan digunakan oleh kayak CEO terus perusahaan-perusahaan besar, perusahaan ternama itu. Kalau saya kan masih perorangan gitu, ya kan, masih sebatang kara. Eh, jadi apa saya mampu gitu buat ngelola big data? Ya sih mampu-mampu aja tergantung kata Barista ini. Explore, kita harus explore data yang sudah kita dapatkan. Itu apa, Man? Apa Mas? Saya nggak ngerti explore itu apa. Tolong dijelasin dong. Explore itu kayak apa ya? Mengelola dengan baik. Mungkin Nah, Oh, semacam pengelolaan yang baik atau semacamnya. ya data-data dari konsumen itu dikelola. ya jadi kayak yang Gojek itu. Jadi misal Gojek kan itu pakai big data. Jadi kayak riwayat perjalanannya pengguna terus pesanan kayak gitu tuh. Jadi itu termasuk big data sih. Jadi makanya Gojek pakai big data. Oke, buat nyimpan riwayatnya itu ya, rekam transaksinya itu. Tapi kan yang kemarin kayak apa ya yang kemarin ke Tokopedia ya? Tokopedia ya. Itu gimana Mbak Rista? Gimana? Bukannya malah semakin mudah jadi semakin berbahaya. Waduh gimana ini Mas Dani? Ini masih belum paham. Kalau menurutku sih sebenarnya di situ ada dua kemungkinan ya. Emang Tokopedia-nya, sorry nih ya, kalau ada pihak Tokopedia, ada dua kemungkinan nih. Kalau enggak Tokopedia-nya yang emang rentan atau security-nya lagi low atau lagi down gitu, Lagi nggak ada pertahanan. ya jadi terus ada kemungkinan keduanya itu hackernya emang gigi gitu. Gigi itu apa? Pro sangat itu.
Jadi saya nggak terlalu menyalahkan pihak mana-mana sih, karena sebenarnya Mas Fikri sama Mbak Ista kan tahu Google kan? Ya, Tahu Mas? Nah, itu pun dulu hacker dari Indonesia, bahkan umurnya itu masih 14 tahun itu, dia berhasil membobol keamanannya Google yang sedemikian rupa. Gitu sih, tergantung orangnya juga. Iya. Oke, Mbak Rista gimana? Iya sih, masuk. Aku baru tahu loh masalah itu. Waduh, Mbak Rista kurang jauh main. Iya, maaf Mas. terus aku baca-baca lagi. Oke, Big data ini juga buat perencanaan efeknya bagus sekali. Kayak survei-survei gitu. Kalau pakai big data kan langsung pakai Google Form. Hah? Google? Oh, iya, aku paham. Iya, aku paham. Itu loh yang survei Iya, aku paham maksudnya. survei lapangan. Bukan. Oh, bukan. Beda survei konteksnya. data kayak Masnya tadi bilang perencanaan loh. siapakah diri Anda gitu loh. Ada Oh iya. Kan iya nanti buat apa di perencanaan. Jadi kita ini naruhnya di mana, orang ini cocoknya di tempat apa, bangunannya seperti apa gitu loh. Iya, paham, aku Kan paham. bisa survei online. Oke, lanjut. Gak usah manual lagi. Ya, lalu? Jadi survei ini aman nggak? Ya aman kan? Aman sih, kayaknya. Sinyal. Tergantung sih. Iya sih, semua itu tergantung. Mbak Rita suka ya digantungnya. Aduh, ini konteksnya. Oh. Ya, kalau keamanannya sih menurutku itu semua tergantung, kembali ke pihak ke pihak pengelolanya. Kalau mereka, karena ada dua kemungkinan Mas. Ya, kalau nggak pihak pengelolanya yang harus benar, harus selalu waspada gitu, nah, terus ada pihak lain juga, mereka pasti berusaha untuk meretas keamanannya gitu, buat membobol dalamnya, mereka jadi bisa mengambil celah gitu. Iya, karena selalu ada orang jahat. Ya, nah juga dulu itu pernah katanya habis menghack, habis salah satu komersil gitu dihack, nah itu langsung rugi banyak katanya. Ya kan di sini kita beropini. Ya, Jadi ya itu ya karena dua faktor tadi. Iya sih, pasti Karena- ada faktor-faktornya, ada faktor baiknya sama faktor buruknya sih. Faktor pertahanan dan faktor yang nyerang. Iya. Ya kan? yang makanya ada serang, ada bertahan gitu. Nah, jadi kita kalau gini, jadi selama kita memiliki sesuatu, jagalah itu sebaik mungkin, jangan sampai dia lepas atau diambil orang. Iya. Terus ini loh, masalah pandemi ini, Oke, apakah masalah ini juga menggunakan big data? Kan katanya pandemi ini virusnya hampir sama dengan SARS, hampir sama dengan yang lainnya, yang sebelum-sebelumnya. Menurut Mbak Rista sendiri gimana? Gimana ya? Oke, Mbak Rista dulu. Ya kan? Gimana Mas Dani dulu aja. Kalau aku dulu ya. Jadi sebelumnya ya, ini kami bertiga cuma beropini buat yang lihat. Jadi kalau misal ada saran atau kritik atau nggak suka, bisa diisi di kolom komentar gitu. Iya. Jangan langsung di dislike atau di report ya. Kami cuma beropini kok. Gimana Mas? Oke, buat pandemi ini ya, menurutku bisa jadi menggunakan big data, karena mereka kan langsung menyangkut pautan dengan rekap
SARS Rekam itu kan jejak. penyakit dulu. Nah, mereka kan pastinya kalau nggak memiliki data atau ya mereka kalau nggak memiliki data tentang penyakit yang lalu-lalu pastinya kan mereka nggak bisa menyangkut pautkan ini dengan itu. Pastinya kan mereka berpikir, wah ini cuma penyakit baru gitu. Ya sih berarti big data yang pernah ada dulu itu bisa dijadiin sebagai acuan sama COVID ini sih. Jadi kan soalnya tipenya Ya. sama dari SARS sama COVID, jadi bisa dijadiin acuan sih. Oh jadi kayak hampir sama dengan sistemnya Gojek tadi Pak ya kan, yang riwayat masuknya. Bisa jadi, bisa jadi. Kalau menurut Mas Fikri sendiri gimana? Menurut saya sih gimana ya pandemi ini, susah sulit sih. Susah sulit ya. Ya gitu. Ya manfaatkan data-data yang ada untuk yang sekarang. Jadi kayak data-data yang lalu itu dimanfaatkan lagi. Jadi biar tahu lah, nanti biar antivirusnya juga ketemu. Oke. Menurut bukan. Ya menurutku sih kayak kan itu pemerintah dapat kayak datanya yang positif berapa, yang sembuh berapa, ini berapa kan? Nah, Ya. terus mereka kan mengatakan bahwa penurunan ini dibandingkan yang kemarin atau meningkat atau turun sekian persen. Nah, menurutku sih dalam perhitungan itu juga mereka menggunakan big data sih, enggak? Menurut kalian? Ya, Bu, ya. Oh iya juga. Ya bisa. Ya benar juga. Manfaatnya banyak sekali Mas ya. Iya, banyak. Iya, kita bisa loh. Banyak banget, tapi kita harus pintar-pintar ngolahnya. Mengeksplor. Loh, Mbak, ini masyarakat sudah banyak yang eksplor loh. Iya. Padahal masih pandemi kan, tapi mereka sudah eksplor ke tempat-tempat lain. Hah? Bukan gitu Mas. Loh, Ekspor gitu deh. mall. Astaga. Yang tahu-tahu habis dari mall mereka positif. Nggak boleh Mereka Mas sudah kayak gitu. Loh, saya enggak saya itu. Nggak boleh, kita harus di rumah aja. Kita harus di rumah aja. Kita harus di rumah aja. Ini ada dari Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas. Itu mengatakan bakal manfaatkan big data untuk mendorong pembangunan perkotaan. Oke. Mana itu, Mbak Ista? Oke, Mbak Ista. Apakah pembangunan perkotaan ini harus menggunakan big data gitu? Apa harus cuma manual gitu? Kayaknya harus pakai big data sih. Soalnya data dalam perencanaan ini nggak sedikit. Jadi kalau misalnya jadi big data ini kan bukan melulu kayak data-data yang kayak bentuk kertas atau gimana. Nah ini kan kumpulan-kumpulan data yang sangat banyak. Jadi biar dikelolanya nggak secara tradisional, makanya ada big data ini ya. Kalau perencanaan kayaknya pakai big data deh, biar memudahkan proses perencanaan itu tadi. Kalau Mas Dani gimana menurutnya? Iya, buat perencanaan itu sih sebenarnya bisa butuh manual, butuh big data juga sih. Kalau manual big datanya itu misal emang mereka nggak mau ribet atau mereka ingin data yang cepat, itu bisa mereka menggunakan big data yang udah ada. Jadi kan ya udah sih, mereka tinggal input dari big data langsung ke file yang dibutuhkan. Misalnya kayak saya pas membuat peta gitu, jadi kan kayak batas-batas administrasi provinsi, kabupaten, terus jaringan sungai itu, kayak mereka itu sudah menyiapkannya bentuk kalau yang biasa saya gunakan itu bentuk save file ya. Iya. Jadi yang
kepingin cepat dan nggak pengen ribet gitu ya pakai itu. Tapi kalau yang manual itu juga bisa digunakan. Misal kita nggak percaya sama big data itu atau big datanya itu nggak terlalu akurat buat kita, menurut kita. Jadi kita langsung survei itu manual. Itu sih. Oh, menurut Mas Zani kan tadi yang pakai batas-batas wilayah kan ya. Jadi big data ini harus saling ada keterikatan gitu Mas ya, antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Data-datanya sendiri itu. Nah, kan tadi katanya kayak big data ini udah digunakan oleh pemerintah kan. Nah, pemerintah itu kan pastinya badan instansi itu di setiap wilayah itu pasti ada yang namanya apa itu? Lupa deh namanya. Badan Agraria dan Tata Ruang Kota. Ya, semacam itulah. Itu jadi yang mereka menyediakan batas-batas wilayahnya, kayak mereka mengupdate, misal diupdate setahun sekali atau gimana itu. Jadi mereka menyediakan, terus pastinya kan di setiap wilayah kan ada badannya itu. Jadi mereka pastinya saling membuat lah untuk atas wilayahnya sendiri. Jadi mereka saling share data gitu, dan juga kan untuk menyatukan semua batas wilayah itu kan ada namanya batas wilayah Indonesia gitu. Nah, jadi emang ada kayak badan pusatnya gitu. Entah di mana ya. Jadi yang pusat itu menyatukan gitu, kayak misal wilayah ini. Nah, itu disatukan biar nanti pas kita input langsung nggak perlu cari satu-satu gitu. Kurang lebih itu sih menurutku. Tapi kalau yang itu Mas, wilayah-wilayah terpencil itu gimana Mas? Oke, kalau misal wilayah terpencil, sebut aja pulau terluar gitu ya, yang Ya. Jadi kan emang sekarang kan udah canggih nih, udah 4.0, bahkan internet pun udah 5G, meskipun hanya beberapa daerah sih. Tapi kan ada yang teknologi yang namanya Google Maps, ada Google Street View, ada Google Earth. Itu beberapa layanan yang disediakan oleh Google. Misal kita ingin melihat kondisi atau wilayah yang memang kita jauh, atau kita ingin lihat daerah mana itu, kita bisa lihat dari situ. Nah, untuk batas-batas wilayahnya sendiri sih pastinya mereka membuat lah, paling tidak itu setahu saya di setiap kabupaten pasti ada kok kantor itunya, badan ya Bappenas. Bappenas itu nasional Mas, Kan Bappenas daerah ya. Bapeda. Bapeda. Iya Bapeda. Benar sekali Bapeda. Itu makanan ya kan? Itu Bapeda, Mas. Bapeda itu makanan. Papeda itu. Bapeda Mas. Saya suka makan papeda. Oke, gitu. Ya, kita cinta keberagaman ya kan. Peace, love, and care. Oke, pastinya di setiap daerah itu pasti ada badannya kok, badan tata ruangnya gitu. Ya kurang lebih gitu sih menurut saya. Oh, jadi gini ya, instansi pemerintah ini sangat butuh big data sendiri tuh, ya kan? Ya, Betul. big datanya bukan cuma kayak batas wilayah atau tata ruang kota aja sih Mas, kayak Ya enggak? mereka itu kayak jumlah penduduk daerahnya. Terus itu kalau dalam yang biasa saya gunakan itu namanya, misal daerahnya itu daerah Zimbabwe, itu namanya Zimbabwe dalam angka gitu. Oh, Di dalamnya itu Kalau ada itu kesiapan Indonesia sendiri untuk penggunaan big data pada instansinya itu gimana?
Kesiapan Indonesia ya. Menurutku sih Jaringannya gimana? itu kalau sebenarnya kesiapannya itu siap-siap nggak siap sih Mas. Kalau siapnya itu kan kayak Indonesia udah mulai tuh pakai big data kan. Udah semuanya bisa di-input, datanya udah bisa diambil semua kan, gampang, tinggal cari di internet. Cuma aksesibilitasnya Mas yang menurutku masih kurang. Soalnya enggak semua daerah terjangkau internet. Misal ada teman saya katanya itu di daerahnya itu udah mulai ada kayak wifi buat free wifi buat desa gitu. Jadi di balai desanya disediakan kayak free wifi akses. Jadi biar semua orang itu bisa mengakses itu. Nah itu contoh kemudahannya ya. Untuk kesulitannya sih kayak misal daerah tertinggal gitu, kayak terpelosok, nggak kemasukan wifi itu primitif. Bukan primitif sih, kayak apa ya, pemerintah ini masih kurang jangkauannya buat pemberdayaannya menurutku sih. Mbak Rista gimana? Aku mau nambahin ya, yang masalah itu yang sesuai sama opiniku yang di awal tadi yang aku bilang Indonesia itu bakal punya target Indonesia emas. Nah itu maksudnya Indonesia emas ini nanti itu Indonesia bakal kayak infrastrukturnya itu disamaratakan. Maksudnya gimana ya? Pemerataan infrastruktur. Pembangunan ya. Nah itu jadi kan kalau misalnya kan Indonesia ini kan luas, terus banyak-banyak apa pulau, jadi kan ya tersebar-sebar lah itu. Nah kalau misalnya infrastruktur ini sudah merata, mungkin bakal aksesibilitasnya bakal lebih baik lagi, kayak gitu sih. Berarti gitu. Ya sih, kesiapannya Indonesia siap sih siap. Apalagi big data ini kan ya penting juga bagi instansi kita. Jadi ya siap tidak siap harus siap itu. Tapi menurut Anda gimana Mas? Misal kan kata Anda siap tidak siap harus siap lah. Misal ada memang benar-benar daerah yang belum siap karena belum ada jangkauan internet atau pembangunan infrastruktur yang memadai, itu gimana solusi? Kan gini Mas, kayak aslinya kan Jokowi di presiden sekarang kan periode satu kemarin itu bahas infrastruktur ya, pemerataan sendiri. Terus periode sekarang katanya ke SDM. Nah, karena pandemi ini atau karena ya tidak tahu, jadi infrastrukturnya kayaknya sih sudah agak merata. Ya sih. Ya sudah lebih baik daripada yang dulu. Ya, kalau benar kata Mbak Rista, kalau udah lebih baik dari yang dulu, ya. Tapi kalau merata sih menurutku nggak semua merata sih, Mas. Tapi gini menurutku ya, kalau misalnya infrastruktur ini sudah lebih baik, pasti SDM-nya bakal lebih unggul. Benar sih, benar. Tapi apa ya? Kita lihat saja di media sosial sekarang loh, netizen ya Allah, jempolnya. Kenapa netizen? Kenapa? Nggak melulu infrastruktur tinggi, SDM kita kan tinggi juga. Ya. Tapi kemungkinan besar bakal terjadi itu kan, infrastruktur itu bukan melulu tentang kayak jalan atau apa, tapi infrastruktur yang di sini yang dimaksud itu bisa kayak jumlah fasilitas pendidikan, terus jumlah layanan kesehatan. Nah, kalau misalnya layanan kesehatan sudah masuk di tempat-tempat terpencil, terus pendidikan masuk di tempat-tempat terpencil, kan pasti kan orang bakal lebih sehat, terus juga bisa berpendidikan, terus yang bisa pintar. Nah kan pasti bisa ningkatin perekonomian, kayak gitu sih kalau aku nangkepnya. Nah urusan yang kayak bersosial media itu tergantung pemikiran orang-orang sih. Tapi menurutku sih tahu. Jadi kuncinya infrastrukturnya itu merata, tapi nggak
nggak akan selalu SDM-nya meningkat sih, karena meskipun infrastrukturnya tinggi ya, kayak SDM-nya tinggi, infrastrukturnya juga tinggi, tapi kalau emang kesadaran manusianya aja nggak ada, ya gimana mau maju negaranya. Oke, lanjut. Anu ya guys, udah. Kita stop pembahasan media sosial, kita lanjut ke big data. Jadi menurut kalian kuncinya big data sukses di Indonesia ini apa? Koneksi. Pengelolaannya. Loh, sebentar, koneksi itu satu kata yang maknanya itu banyak. Koneksi nggak selalu internet ya. Nah, oke, jadi koneksi itu bisa. Oke, koneksi internet bisa. Terus koneksi kayak akses kan juga koneksi antar berbagai daerah. Oke, masuk. Ya. Oke, terus juga antara big datanya sama pemerintah itu kan harus ada koneksi antara pemerintah dan datanya harus terhubung. Oke, itu koneksi. Terus koneksi apa lagi ya? Ya intinya banyak lah. Koneksi itu satu kata, tapi juga memiliki banyak arti. Kayak kita ini bertiga nih lagi rapat ini. Lagi berkoneksi. Nah, saya berkoneksi dengan Mas Fikri, juga Mbak Krista. Ya semacam itulah koneksi satu. Jadi untuk Indonesia biar semakin maju terus siap menggunakan big data harus ada koneksi dan pengolahan yang baik. Ya. Benar gitu. Juga ada harus ada kesadaran juga sih, harus ada effort lebih tepatnya. Kalau misal pihaknya aja nggak ada effort, gimana negaranya mau maju ya kan? Iya. Iya benar. Kayaknya pembahasan kita cukup deh Mas, Mbak. Cukup. Oke. Kasih untuk Basta. Makasih Oke, juga Mas buat Rizal. Mas Fikri sama Ya, Mas Dani. Terima kasih telah menonton video kali ini. Saksikan video-video selanjutnya dari kami. Bye.